Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kita sama-sama belajar mengenai penerapan disiplin positif. Penerapan disiplin positif dapat kita gunakan dengan metode restitusi. Apa sih metode restitusi? Metode restitusi adalah 3 langkah atau 3 hal yang kita harus lakukan pada saat akan kita terapkan disiplin positif kepada peserta didik, siswa, atau murid kita. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua, memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, pada saat akan menerapkan metode restitusi, ada 5 fungsi kontrol yang kita kenal. Yang pertama adalah fungsi penghukum, yang kedua, fungsi pemberi rasa bersalah, yang ketiga, fungsi sebagai teman, yang keempat, fungsi pemantau, dan yang terakhir adalah fungsi manajer. Bapak, Ibu, melalui ilustrasi yang akan diberikan, kita akan tahu metode restitusi dengan fungsi kontrol manajer merupakan pilihan terbaik untuk menerapkan kegiatan pendisiplinan positif kepada peserta didik. Mari kita perhatikan dan kita simak ilustrasi dari 2 kasus berikut. Silakan disimak. Misi Bu. Ya, silakan Alden. Oke. Iya Bu, ada apa? Alden, saya mendengar informasi tentang apa yang kamu lakukan terhadap Adnan. Bagaimana ini? Lalu menurut kamu bagaimana? Iya Bu, saya bersalah karena sudah melemparkan penghapus kepada Adnan Bu. Saya terlalu emosi dengan sifat Adnan yang terlalu sok Bu. Alden, menurut kamu keyakinan sekolah kita yang mana yang harus ditingkatkan? Keyakinan sekolah yang harus saya tingkatkan yaitu menghargai diri sendiri, orang lain, serta saya harus taat kepada peraturan Bu. Baiklah, kalau begitu saya tanyakan kembali kepada kamu. Apakah kamu menyetujui dan menyepakati kesepakatan sekolah kita? Iya Bu, saya menyetujuinya. Baiklah, kalau sudah menyetujui dan meyakini itu, lalu bersediakah kamu memperbaiki masalah ini? Siap Bu, saya mau memperbaikinya. Baik, kalau kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini, lalu menurut kamu bagaimana kamu caranya untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf Bu kepada Adnan. Kemudian saya akan berusaha mengelola emosi saya lebih baik lagi Bu. Lalu kapan itu akan dilakukan? Besok saya akan lakukan Bu. Baik, yang akan kamu lakukan dan sudah menjadi niat kamu itu sudah sangat baik. Alden, bila akan melakukan hal-hal baik, itu sudah sangat baik dan harus dipertahankan. Yang harus dihindari adalah melakukan hal-hal yang memang kurang baik. Nah, untuk mengingatkan, saling mengingatkan, terutama untuk diri kamu, agar tidak lagi melakukan hal yang di luar dari batas yang telah kita sama-sama sepakati mengenai nilai-nilai kebaikan. Lalu kira-kira siapa yang bisa mengingatkan kamu akan hal ini? Kakak saya bisa Bu, Surya. Baik, ada kalanya kakak kamu, Surya, tidak ada di sisi kamu dan saat itu tidak bisa memberikan peringatan untuk mengingatkan kamu untuk hal-hal baik yang harus dilakukan dan hal-hal tidak baik yang harus dihindari. Lalu kira-kira siapa lagi? Saya punya teman dekat saya Bu yang bisa mengingatkan saya. Baik, teman dekatnya memang sering diajak berdiskusi untuk itu. Iya Bu, sering. Baiklah. Alden, ada lagi yang akan disampaikan? Sudah Bu, tidak ada. Tidak ada? Tidak ada Bu. Baik, kalau tidak ada, silakan kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Dan pesan saya, tetaplah berbuat untuk lebih baik dan meninggalkan hal-hal yang memang kurang baik sesuai dengan kesepakatan sekolah yang telah kita buat. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Saya izin ke kelas Bu. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Ya. Alden, Iya Bu, jam berapa sekarang, Nak? jam 7 lewat Bu. Terus, sudah tahu kapan kita harus masuk? Sudah Bu, jam 6.30. Lalu,
Bagaimana sekarang? Lalu bagaimana kamu harus bertindak? Saya kemarin malam chattingan dengan Adnan sampai akhirnya saya tertidur larut, Bu. Kamu sepakatkah dengan keyakinan sekolah? Iya, Bu. Lalu kalau sudah sepakat, kira-kira keyakinan sekolah mana yang harus ditingkatkan? Keyakinan menghargai diri sendiri, orang lain, serta taat kepada aturan, Bu. Begitu. Iya, Bu. Baik. Kalau begitu, bersediakah memperbaiki apa yang sekarang terjadi supaya jadi lebih baik? Siap, Bu. Saya bersedia. Saya akan tidur lebih cepat, kemudian tidak akan chattingan hal yang tidak penting agar orang lain bisa menghargai waktunya lebih baik. Baik, yang kamu ungkapkan ke saya itu cara kamu untuk melakukan perbaikan. Iya, Bu. Kalau sudah tahu cara yang harus dilakukan, lalu kapan kamu akan mulai melakukan tindakan perbaikannya? Saya akan melakukannya besok, Bu. Baik, saya menghargai sangat dengan apa yang telah diungkapkan, berarti sudah mulai ada pemahaman mengenai keyakinan sekolah yang harus disepakati dan harus ditaati. Sebelumnya saya ulangi lagi, sepakat kan dengan keyakinan sekolah? Siap, Bu. Saya sepakat. Baik, kalau terjadi hal-hal seperti ini lagi, berarti di situ ada sesuatu yang miss atau mungkin sifat manusia suka terlupa. Untuk menghindari hal seperti itu, ada orang yang harus mengingatkan kamu supaya tidak terlambat lagi, tidak bangun siang, dan lain-lain. Kira-kira siapa menurut kamu yang Ada, Bu. bisa membantu kamu? Kakak saya, Surya. Surya? Iya. Oke. Surya, andaikan kakak kamu Surya tidak bisa melaksanakan tugas itu, adakah orang lain yang bisa mengingatkan kamu? Ada, Bu. Mama saya bisa mengingatkan saya. Mama kamu bisa mengingatkan? Bisa, Bu. Baik. Kalau seperti itu, mudah-mudahan ke depannya kita sama-sama jadi lebih baik, sama-sama sudah paham mengenai kesepakatan dan keyakinan sekolah yang harusnya semua didasarkan atas kesadaran dari diri sendiri. Ada lagi yang mau disampaikan, Alden? Sudah, Bu. Tidak ada. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, silahkan belajar di kelas Baik, Bu. sesuai Terima dengan kasih. jadwal. Jadilah lebih baik dari hari ini. Silahkan untuk kembali ke kelas. Baik, Bu. Saya izin ke kelas, Bu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alden Afisa Hermawan. Saya dari Sekolah SMK Negeri 62 Jakarta. Saya di tingkat kelas 12, jurusan multimedia. Saya merasa senang karena telah dilibatkan dalam kegiatan ini. Pertama, saya telah mendapatkan pengetahuan baru mengenai penerapan disiplin positif dengan metode restitusi. Yang kedua, saya menjadi paham dalam mengikuti setiap aturan dan norma yang ada sebagai pelajar Pancasila. Saya juga berharap kepada teman-teman, yaitu siswa dan siswi, agar bisa menerapkan penerapan disiplin positif dengan metode restitusi, agar kita semua menjadi pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, setelah kita lihat ilustrasi berdasarkan studi kasus yang 2 tadi, maka kita dapat makin paham mengapa metode restitusi dengan fungsi control manager memang baik kita terapkan untuk peserta didik, siswa, atau murid kita. Mengapa Bapak Ibu? Karena dengan metode yang kita terapkan, metode restitusi tersebut, dengan disertai fungsi kontrol sebagai manajer, maka banyak hal yang negatif yang dapat kita hindari. Dan pada akhirnya, peserta didik, siswa, atau murid dapat meyakini kesalahannya, dapat memperbaiki, dan dapat memiliki kepercayaan diri agar di lain waktu dapat lebih berkembang, mengoptimalkan potensi dirinya menjadi manusia baik, terwujud profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.